Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya ingin menjelaskan tentang direktori on Linux, atau bisa disebut juga bahasa Indonesianya yaitu struktur direktori pada Linux. Di dalam Linux ini ada root atau slash, dan pada Linux ini semua direktori atau file ini pasti berada di dalam root ini. Nah, di dalam root ini atau slash ini ada beberapa direktori atau ada direktori yaitu seperti bin, usr, var, etc, dan lain-lain. Nah, di sini saya kasih gambaran umum yaitu misalkan /usr ini seperti program files yang ada di Windows. Nah, program file di Windows itu fungsinya untuk menaruh aplikasi-aplikasi yang kita install dari Linux. Nah, di sini usr ini sama dengan program files yang ada di Windows. Nah, program files yang ada di Windows itu fungsinya untuk menaruh aplikasi-aplikasi yang diinstal di Windows. Nah, di sini ada program files. Ini fungsinya untuk menaruh aplikasi-aplikasi yang diinstal di Windows. Nah, di dalam usr ini sama dengan program files yang ada di Windows. Yaitu usr ini menaruh aplikasi-aplikasi yang kita install di Linux. Nah, di sini juga ada /etc. Nah, /etc ini untuk menaruh konfigurasi server. Contohnya kita konfigurasi web server atau mail server dan lain-lainnya. Di sini pasti disimpan di /etc. Nah, di sini juga ada home. Nah, home ini tempat untuk home directory setiap user. Kalau kalian perhatikan di sini, di dalam directory home ini ada direktori NB5, NB6, NB7, dan NB8. Jadi di setiap direktori ini pasti mereka dimiliki oleh setiap user. Nah, di dalam home ini kita memiliki 4 direktori. Berarti kita bisa tahu yaitu di dalam Linux kita itu memiliki 4 user, yaitu user NB5, NB6, NB7, dan user NB8. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Di sini di dalam Linux itu ada root atau slash, dan semua direktori yang ada di dalam sini dalam Linux itu pasti berada di dalam slash atau root. Oke, sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Kita lanjut ke Debian-nya. Kita masuk ke Debian. Kita kasih password. Lalu kita klik unlock atau enter aja. Pertama-tama kita ke activities. Lalu ketika kita membuka file ini, kita akan diarahkan ke direktori home. Cek properties. Parent folder adalah di atas folder kita yaitu /home. Tapi kita tidak disebutkan kita ada di folder mana. Terus caranya gini ya. Kita klik sini terus properties. Kita bisa lihat ya, parent foldernya yaitu /home /Nabila atau user. Kalau mau ke root directory yaitu ke other location.
kalau kalian perhatikan ini ada slash ya. Artinya ini adalah folder root. Kita coba klik. Di sini di dalamnya ada banyak ya. Ada bin, ada boot, ada dev, ada etc, dan yang lainnya. Kita cari USR. Di sini ada beberapa. Di sini kita masuk ke home. Di dalam user ini ada directory. Kenapa directory cuma satu? Karena Debian kita hanya punya satu user saja. Itulah kenapa di sini cuma ada satu. Kita di sini ada di directory root. Di sini selain ada root dan slash, di sini juga ada directory root. Ya teman-teman. Slash itu ada root directory juga ya. Kita perhatikan, kita ketikkan cd root. Nah, hasilnya ini adalah kita ketikkan cd slash root. Kita akan masuk ke home directory. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Oke, untuk materi selanjutnya kita ada navigating path, yaitu ada perintah, ada 3 perintah, yaitu satu ada use cd to change directory, yaitu untuk mengganti directory. Yang kedua ada use pwd to see the current directory, yaitu untuk melihat posisi kita. Yang ketiga ada use ls to see what is inside directory, yaitu untuk melihat isi yang ada di directory. Oke, langsung saja kita ke Debian-nya. Nah, di sini kita contoh di files ini. Kalau kita mau ke root, kita tinggal klik ini, klik other location. Nah, di sini ada root. Kita langsung saja sini. Nah, kalau di files ini, kalau mau ke root, kita tinggal klik, langsung masuk ke root. Dan di dalam root itu ada bin, boot, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, kalau di terminal, kalau kita mau ke root, kita ketikkan perintah yaitu cd slash. Nah, artinya ini kita sudah masuk ke directory root. Nah, kalau kita nggak percaya, kalau kita udah ada di root, kita bisa ketikkan pwd untuk melihat posisi kita saat ini ada di mana. Nah, bisa kita lihat, kita sudah ada di directory root. Selanjutnya ada command ls. Nah, ls ini digunakan untuk melihat isi suatu directory. Sekarang kita ada di directory root. Kalau kita ketikkan ls, kita akan melihat isi directory root ini. Di dalam directory root ini, kita ada directory bin, boot, dev, etc, dan home. Sama dengan yang ada di files tadi. Directory home ini, kita bisa double klik. Nah, di sini ada directory Nabila. Nah, di sini kan kita tinggal klik aja. Nah, kalau di terminal, kita ketikkan ini untuk melihat directory home ya. Kita ketikkan cd slash home. Kita lihat apakah benar ini sudah ada di posisi directory home. Kita ketikkan pwd untuk memastikan apakah kita sudah masuk ke directory home atau belum. Kita enter. Nah, kita lihat di sini kita sudah
berada di posisi directory /home. Jika sudah, kita akan melihat apa saja yang ada di dalam directory home ini. Kita ketikkan komen ls. Nah, di dalam directory home ini berarti ada directory Nabila. Satu ini. Sama dengan di sini ya. Sama kayak di sini. Bedanya kalau di sini kan tinggal klik, kalau di sana harus menggunakan komen-komen. Oke, sekian dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Langsung kita lanjut ke materi. Kita lanjut materi kita selanjutnya, yaitu ada absolute path dan relative path. Absolute path is full qualified name start from root, yaitu artinya nama direktorinya dimulai dari root. Dan relative path is start from current working directory, yaitu misal kita lihat di struktur ini. Misal kita berada di home, ingin ke NB5 ini. Kita ketikkan komen cd NB5. Kita langsung saja ya, karena kita menggunakan relative path. Jadi, kalau misalkan pakai relative path itu, kita langsung saja ketikkan direktorinya tanpa harus ke root terlebih dahulu. Tapi kita beda cerita kalau kita dari /etc ini mau ke NB5, berarti kita ketikkan dari slash, jadi gini, cd, lalu root, lalu ke home, kemudian baru ke NB5. Nah, kalau itu istilahnya adalah absolute path. Perbedaan kalau absolute path dari root, tapi kalau relative path itu tidak dari root. Jadi langsung saja. Kita tidak bingung, kita langsung saja ke terminalnya. Kita perhatikan, kita di sini berada di /home. Nah, kita ls, di dalam /home ini ada yang namanya direktori Nabila. Artinya, kalau kita mau masuk ke direktori Nabila ini, kita tinggal ketikkan cd Nabila. Nah, kita ini menggunakan namanya relative path. Karena kita langsung ketikkan nama direktorinya. Tidak usah lewat root terlebih dahulu. Jadi, jika kita mau masuk ke direktori Nabila, kita tidak perlu menyebutkan struktur direktori dari awal, yaitu dari root. Kemudian, contohnya kita mau masuk ke /etc. Contohnya, kita kalau mau masuk ke /etc, nah kalau di dalam file ini, kita dalam root ini memiliki /etc. Nah, kalau di terminal, kita mau ke /etc, kita harus menggunakan absolute path. Jadi, cd /etc. Nah, kita sudah masuk ke /etc. Nah, ini dinamakan absolute path yang dimulai dari root atau slash. Misalnya kita mau ke Nabila, kita ketikkan cd Nabila. Nah, di sini error, no such file or directory. Karena kalau kita ketikkan cd Nabila ini, maka terminal masuk ke direktori Nabila yang ada di /etc. Jadi, terminal akan ngecek di dalam /etc ini, dan ternyata tidak ada direktori yang namanya direktori Nabila. Dan ternyata
itulah sebab kenapa error. Kalau kita mau ke /home/Nabila, kita menggunakan absolute path, yaitu cd/home/Nabila. Kan? Kalau kita mau lihat posisi kita lagi, kita bisa ketikkan pwd. Nah, berarti kita sudah berada di direktori /home/Nabila. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang spesial karakter. Spesial karakter yang pertama adalah ada ini. Kalau saya nyebutnya ini seperti bendera ya. Ini tombolnya itu di keyboard ada di sebelah angka 1. Jadi kita langsung coba aja ya. CD, kita enter. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita PWD, hasilnya yaitu kita berada di /root. Nah, bagi root home direktorinya yaitu /root. Lalu kita akan pindah ke user. Caranya yaitu ini nama user kaliannya ya. Barangkali beda, itu emang beda sih. Ini saya menggunakan nama sendiri. Lalu kita enter. Nah, kalau misalkan dari root ke user biasa itu tidak perlu password. Kita coba. Nah, ini kita sudah masuk ke karakter. Ini ya. Kita akan ketikkan pwd. Kita lihat tuh. Nah, di sini kita berada di /home/Nabila atau /nama user kalian ya. Selanjutnya, ada yang namanya *1. *1 ini dinamakan dengan current directory atau direktori sekarang kita berada. Kalau kita coba ls, ini melihat isi direktori. Nah, kalau yang warna biru ini namanya direktori. Ini direktori ya. Kita coba ls *1. Nah, ini sama aja ya hasilnya, karena titik itu menunjukkan current directory, yaitu menunjukkan sekarang di mana kita berada. Selanjutnya ada titik 2 kali. Nah, titik 2 kali ini dinamakan dengan parent directory atau direktori di atasnya. Jadi misal kita cd, maka kita akan masuk ke /home. Ini kita coba ke usernya atau di sini namanya Nabila ya. Kita coba. Lalu kita ls. Nah, di sini misalkan kita mau ke direktori download. Kita ketikkan Nah, kita sudah masuk ke direktori download. Lalu kita ketikkan pwd. Nah, kita berada di /home/Nabila/download. Sekian penjelasan tentang
spesial karakter dari saya. Bila kurang jelas, saya mohon maaf. Kita lanjut ke video atau materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu membuat file dengan Touch. Nah, di sini di video selanjutnya kan saya sudah ngasih tahu kalau misalkan yang biru ini adalah namanya directory. Saja kita buat file dengan cara menggunakan Touch. Bisa sini Touch. Di sini bebas ya namanya. Kita enter, kita ls. Nah, di sini sudah ada ya. Ini kalau misalkan warna hitam itu berarti file, tapi kalau yang biru ini berarti directory. Yaitu bedanya, beda warna. Misal kita ingin membuat file dalam directory documents ini, yaitu caranya, lalu kita ke dokumen dulu, yaitu, nah, kalau kita sudah masuk ke directory dokumen, kita ketikkan saja lalu kita ls. Nah, di dalam directory dokumen ini berarti sudah ada file m.txt ini. Nah, kita itu bisa membuat file di dalam dokumen tanpa harus masuk ke directory documents dulu. Yaitu caranya, coba dulu ininya. Caranya yaitu kita ingin membuat file di dalam documents ini tanpa masuk ke directory documents dulu. Itu caranya. Slash. Nah, slash ini artinya kita akan membuat file di dalam directory itu. Misalkan o.txt. Lalu kita lihat ya. Kita lihat apakah sudah ada atau belum. Jadi kita cek yaitu dengan komen atau perintah ls. Direktori dokumen ini sudah ada m.txt dan o.txt. Oke, sekian dari saya. Mari kita lanjut ke video selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar perintah ls advance. Di sini kita akan belajar ls lebih detailnya lagi ya. Pertama ada ls-l. ls-l ini untuk melihat informasi detail atas suatu file atau directory. Kalau kalian perhatikan, nih ya, kalau kalian perhatikan, sini kan ada tanggal-tanggalnya nih. Nah, tanggal itu tuh tanggal kapan kita membuat file itu atau directory itu, atau kapan kita merubahnya atau kita ada perubahan gitu, habis ngerubah directory atau filenya. Nah, di situ tercantum tanggalnya. Seperti ini ya. Karena tadi habis diubah sama kita, sama saya. Nah, yang kedua ada ls-a. Nah, ls-a ini untuk melihat semua file termasuk file yang di hidden atau directory yang di hidden. Jadi, di Linux itu ada file yang bisa di-hide atau disembunyikan. Kalau di Linux, file yang di hidden itu diawali dengan dot. Ya. Diawali dengan dot atau titik ini. Kalau ada titik-titik kayak gini atau dot, ini
berarti file atau direktorinya itu di hide. Kalau ls biasa, kalau kita ls biasa, nah yang hide ini tidak kelihatan, tapi kalau kita pakainya ls-a, ini bakal kelihatan ya. Ini yang ada titik-titiknya ini berarti itu di hide atau disembunyikan. Kita di sini juga bisa menggabungkan antara min L dan min A, yaitu jadinya ls min LA. Nah, ls min LA ini artinya kita bisa atau kita ingin melihat detail dan juga termasuk semua direktori atau file-file yang di hide juga akan kelihatan. Nah, ls min LA ini bakal kelihatan semua yang di hide. Terus kita juga bakal bisa lihat detail-detail isinya juga nih. Yang diawali dari D itu berarti ini directory. Kalau min kayak gini biasa, yaitu berarti file. Nah, ini yang di hide itu bakal kelihatan. Dan di sini ada titik 2. Titik 2 yaitu kan parent directory. Nah, kalau titik 1 current directory. Dan di sini juga bakal kelihatan semuanya. Dan yang ketiga yaitu ada ls min R besar. Nah, ls min R besar ini artinya rekursif. Kalau di enter, kita akan melihat isi current directory. Nih, seperti ini ya. Jadi di dalam /home/Nabila itu ada direktori apa saja, dan dia juga akan melihat isi dari direktorinya lagi dalamnya itu. Seperti ini nih. Kita lihat ada desktop. Kan di atas juga udah ada ini nih, ada desktop, download, dan lain-lain. Nah, di bawahnya juga kita juga bisa melihat di dalam desktop itu apakah ada file juga atau enggak. Di sini kayak desktop ini kosong. Nah, di dokumen ada m.txt dan o.txt. Di download juga ada kosong, di musik kosong, dan seterusnya. Kosong semua ini ya. Cuman ada ini. Current directory-nya ada, dia juga akan masuk ke direktori dia. Akan dicek lagi. Pokoknya ini tuh kayak detail banget lah pokoknya mah. Ada sampai di dalam-dalamnya lagi bisa dilihat juga. Misal kita buat file lagi, yaitu kita buat file di desktop ya. Touch. Misal di sini p.txt. Nah, kita coba ls min R ya. R besar. Nah, sini sudah ada kan di dalam desktop ini ada p.txt. Oke, sekian penjelasan dari saya. Oke, materi kita selanjutnya yaitu membuat direktori dengan mkd. Kalau di file, kita ke home. Dan di sini ada file n.txt yang kita buat tadi. Nah, gimana sih caranya membuat direktori dari terminal? Langsung aja kita ke terminalnya. Di sini kita berada di /home. Coba PWD. Tuh, kita berada di /home/Nabila. Nah, di sini kita bisa menggunakan mkdir, lalu nama direktorinya ya. Kita akan membuat direktorinya, misalkan dir A. Kita coba ya. Dir A. Dir A. Nah, kita ls. Nah, di sini sudah ada dir A. Lalu kita coba ls min M. Nah, di sini dir A ini diawali dengan D, yang artinya yaitu direktori. Mkdir ini bisa buat direktori sekaligus. Caranya yaitu nah, direktori ini akan dibuat secara bersamaan. Lalu kita enter, kita ls. Nah, di sini sudah ada dir A, dir B, dir C, dan dir D. Jadi kita buat direktori di home/Nabila ya. Misal kita ingin membuat direktorinya di dalam downloads ini. Caranya yaitu dir A ini nama direktori yang kita akan buat ya. Kita coba ya enter. Nah, di sini kita coba ls min R.
Nah, di dalam downloads ini kita sudah ada dir E ya. Jadi kita tadi berhasil membuat direktori menggunakan mkdir-nya. Jika kita ingin membuat dir F di dalam home/nabila ini, terus kita juga ingin membuat dir E di dalam direktori downloads. Nah, misal kita ingin membuat dir G di dalam dir F. Itu caranya seperti ini ya. Ini kalau misalkan mau bikin misalkan dir F di dalam misalkan dir G di dalam dir F gitu atau yang lain juga, kita harus menggunakan slash karena kalau misalkan kita menggunakan spasi seperti ini, nah bakal jadinya kita bikin dir F dan dir G, bukan dir G di dalam dir F gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat dir G di dalam dir F, kita menggunakannya yaitu slash. Nah, seperti ini. Kita coba enter. Di sini cannot create directory. Kenapa? Karena kita belum membuat dir F-nya, jadi nggak bisa kayak gitu. Nah, kita buat dir F-nya dulu ya. Nah, lalu kita akan membuat dir G di dalam dir F. Kita ini dulu. Lalu kita bikin dir G di dalam dir F. Nah, seperti ini. Tuh, bisa kan nggak cannot? Jadi, itu alasannya kenapa cannot. Karena kita belum membuat dir F-nya. Jadi kita coba ls min r. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di sini, di desktop ini, nah di dalam dir F ini, nah kita sudah lihat ya di dalam dir F ini sudah ada dir G. Jadi gimana sih? Nah, kalau kayak gini kan kalau kita menggunakan ls-min-r ini, kan kepanjangan ya tuh, panjang banget. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat dengan lebih sedikit gitu ya, kita bisa ketikkan ls-min-r, lalu kita dir F. Nah, di dalam dir F ini ada dir G. Nah, di dalam dir G kosong ya tentunya. Nah, contoh kasus lagi, misalkan kita ingin membuat di /home/nabila ini, kita akan membuat dir H, dir I, dan dir J. Kalau cara tadi kan harus kita buat dir H dulu, dir I dulu. Nah, di sini ada cara simpelnya, yaitu kita bisa menggunakan mkdir min-pack. Nah, mkdir min-pack ini bisa membuat direktori sekaligus tanpa harus membuat satu persatu terlebih dahulu. Jadi kita tinggal ketikkan lalu kita enter cls kita ls-min-r ya. Nah, sini sudah ada dir I, dir J. Nah, kan udah jadi kan? Oke, sekian dari saya. Maaf banyak kesalahannya. Materi selanjutnya yaitu mempelajari tentang komen CP. Ya, betul. Komen CP itu untuk mengcopy file atau directory. Kita coba ls dulu. Nah, di sini kita akan melihat directory documents ya. Nah, di dalam directory documents ini ada m.txt dan o.txt. Nah, kita mau coba mengcopy file m.txt ini ke sini, ke /home/nabila. Kita coba cp documents slash sumbernya ya, ini tuh adalah source-nya. Kita
kan sumbernya. Nah, habis itu kita ketikkan destination-nya, tujuannya. Kita mau copy file ini kemana gitu. Kita kopikan ke sini ya. Nah, lalu kita lihat di /home/Nabila. Nah, sudah ada ini ya, m.txt. Kita coba lihat lagi di dokumennya. Nah, masih ada. Di sini masih ada karena apa? Karena kita tuh cuma mengcopy, bukan memindahkan ya. Kita cuma mengcopy m.txt ini dari directory documents ke current directory, yaitu /home/Nabila. Nah, kita juga bisa menggunakan titik. Nah, kalian masih ingat kan, titik 1 itu adalah current directory, yaitu /home/Nabila. Kita coba jangan yang lah ya, kan tadi udah di copy. Kita coba yang o.txt. Coba kita ls lagi. Nah, di sini sudah ada o.txt. Nah, kita juga bisa mengcopy beberapa file, nggak cuma satu. Kita bisa mengcopy semua file sekaligus. Caranya yaitu kita kopikan ke dir A. Kita coba copy ke dir A ya. Si destination-nya yaitu dir A. Nah, kita coba lihat di dir A-nya ya. Kalau misalkan mau mengcopy itu, kita harus tadinya itu directory, yaitu tujuan. Kalau misalkan bukan directory, nanti error. Jadi kalau misalkan mau mengcopy itu harus ada tujuannya. Kita coba lihat. Nah, di sini sudah ke copy. Jadi caranya tadi berhasil ya. Ada lagi caranya untuk mengcopy dari maksudnya untuk mengcopy m.txt, n.txt, dan o.txt secara bersamaan. Kita kopikan misal ke dir B. Kita ketikkan cp bintang .txt. Nah, bintang ini artinya semua yang diakhiri dengan .txt itu akan di-copy ke dir. Coba lihat di dir B-nya ya. Nah, sudah copy kan. Jadi kita bisa menggunakan beberapa cara untuk mengcopy file. Bisa menggunakan cara seperti ini. Saya juga menggunakan cara seperti ini. Oke, sekian dari saya. Materi selanjutnya yaitu ada mempelajari tentang perintah mv. Mv ini bisa digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama bisa merename, dan yang kedua untuk memindahkan file atau directory. Kita pelajari rename dulu ya. Kita ls. Nah, contohnya kita ingin merename ini, n.txt. Caranya yaitu txt. Terus nama baru yang kita akan buat nama barunya, misalkan sini new.txt. Kalau kita ls, nah di sini n.txt ini sudah tidak ada ya, sudah diganti dengan new.txt. Ini artinya sudah berhasil di rename, ganti namanya ya. Misal kita ingin merename directory menjadi, kita ingin merubah nama, kita ingin merename directory A menjadi misalkan dir A, jadi dir A new. Kita lihat ls. Nah, di sini dir A sudah tidak ada ya, di sini sudah adanya dir A new. Tuh. Sudah berhasil untuk mengganti namanya. Tapi kita coba lihat ya di dalam dir A new ini isinya masih sama atau tidak. Nah, isinya masih sama. Kenapa? Karena kita kan cuma merename nama direktorinya saja, bukan merubah semuanya. Kita cuma merename namanya saja, nama direktorinya. Jadi cuman yang keganti cuma namanya, yang isinya enggak. Kemudian kita coba memindahkan file or directory menggunakan mv. Contoh kalau kita ls di sini. Di sini kita punya o.txt ya. Misal kita pindahkan ke dalam dir H. Sini ya.
Caranya yaitu o.txt ke dir h. Enter. Kita coba ls ya. Kita coba perhatikan. Di sini tidak ada o.txt. Ya kan? Jadi kita pindahkan ke dalam dir h. Kita coba ls dir h. Nah, di sini dir h ini sudah ada o.txt. Tadi kan sudah dipindahkan kan? Nah, ini adalah cara memindahkan directory atau file menggunakan env. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Materi selanjutnya yaitu mempelajari tentang perintah rm remove, yaitu menghapus file. Contohnya kita ls dulu ya. Nah, di sini kan ada mtxt dan yang lainnya. Kita coba menghapus mtxt. Caranya yaitu rmm.txt. Kita lihat ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya rm.txt-nya. Bisa menghapus file sekaligus ya. Yaitu caranya rm.txt ls. Nah, di sini sudah tidak ada lagi file karena sudah kita hapus tadi ya. Tadi kan kita sudah menghapus file ya. Nah, gimana sih caranya untuk menghapus directory? Nah, gini caranya. Caranya adalah menggunakan rm dir. Misal kita ingin menghapus dir d. Kita ls. Nah, di sini dir d sudah tidak ada ya, teman-teman. Coba lihat di dalam dir a-nya ya. Kita lihat. Hapus dir a-nya ya. rm dir. Nah, di sini tidak bisa menghapus direktori dir a-nya karena direktori not empty. Direktorinya tidak kosong. Kita lihat dulu dir a-nya. Nah, di sini ada isinya. Kenapa ini di sini valid? Karena kalau kita menggunakan perintah rm dir ini harus direktorinya itu yang kosong, tidak boleh ada isinya. Nah, kenapa di sini valid? Ya karena direktori dir a-nya ini ada isinya. Jadi kalau misalkan mau menghapus dengan cara komen rm dir itu harus direktorinya itu kosong seperti ini ya. Direktori ini kan berhasil dihapus karena di dir d ini tidak ada isinya. Kita coba pastikan ya. Tidak ada karena sudah dihapus tadi ya. Jadi kan rm dir a-nya itu kan tidak bisa. Nah, gimana sih biar kita bisa menghapus direktori yang ada isinya? Nah, ini caranya. Kita menggunakan rm min rv. Kita coba gunakan rm min rv ini untuk menghapus direktori dir a-nya. Kita coba ya. Nah, sini bisa kan? Kita coba ls. Nah, kita bisa lihat dir a-nya ini sudah kita hapus, sudah kita remove. Oke, sekian dari saya, skip saja videonya. Maaf bila dari awal sampai akhir ini banyak kesalahan, saya mohon maaf ya. Dan cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.